Sambil menunggu ya. Ini contoh saya lagi lah. Saya nih, kalau tadi kan contohnya Nabi Muhammad. Saya itu yang mengikat perjanjian dengan Allah dalam QS 7 ayat 172. Saya ada di dalam diri Adam, saya turun ke anak Adam. Katakanlah jalurnya pakai jalur Bani Israel ya, misalnya gitu ya. Maka nanti di ujungnya adalah saya ini berada di dalam diri bapak saya. Bapak saya menikah dengan ibu saya sehingga nafs kemanusiaan saya ini berpindah ke dalam rahim ibu saya melalui sperma. Itu konsep Yahudi loh. Dan kayaknya konsep Islam juga seperti itu ya. Sewaktu Anda meneliti ayat-ayat tentang loins, sulbi, maka saya tanya, kalau misalnya Anda mengatakan bahwa nafs kemanusiaan Yesus itu ada menjadi salah satu nafs yang keluar dari sulbi Adam, lalu bagaimana ceritanya perjalanan nafs Yesus ini turun sehingga berada di rahim Maria? Bagaimana caranya? Ya caranya dengan ditiupkan ruh oleh malaikat Jibril itu, Pak. Ini saya sebutkan ini ya. Saya langsung sebutkan dalilnya aja. Jadi Nabi Isa itu sama, Pak, sama aja. Jadi makanya gini, nih ini saya ambil di dalam tafsir Bagawi dulu lah, jangan tafsir Ibnu Katsir dulu. Bagawi nih ya. Nih. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Permisalan Isa itu sama seperti Adam, khalaqahu min turab. Allah menciptakan sama-sama dari tanah, tsumma qala lahu kun fayakun. Lalu Allah mengatakan kun, jadilah, fayakun maka akan jadi. Maka segala penciptaan Adam dan Isa sama saja. Maka kita lihat ini ya, penjelasan para ulama, para ahli di dalam Al-Qur'an. Alhamdulillah. Ini. Wa qauluhu ta'ala inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Nih ya. Nazalat fi wafdi Najran wa dzalika annahum qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun kepada orang Nasrani Najran yang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Malik tashtumu sahibana wa qala wa ma aqulu qalu taqulu innahu Abdullah. Ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, maka orang Nasrani Najran mengatakan qalu taqulu innahu Abdullah. Qala ajal huwa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila Maryam. Maka Nabi Muhammad mengatakan ya memang begitu. Nabi Isa itu hamba Allah, utusannya, diciptakan dari kalimatnya kun fayakun, yang kemudian Allah sampaikan hal itu kepada Sayyidah Maryam al-Adhra yang masih perawan, kan begitu. Nah, kemudian ini qabiduka wa rafi'a fid dunya. Sebentar. Wah. Bukan. Ini malah kemana-mana ini ayatnya ini. Ali Imran 59 Bagawi. Nah, ini ya. Ajal wa kalimatu alqaha. Kemudian al-batul fagodibu. Kemudian orang Nasrani Najran itu marah. Fagodibu, marah karena Nabi Muhammad itu jawab, Isa itu cuma hamba Allah, sama kayak yang lain. Dia itu utusan Allah ya kayak saya juga, gitu loh. Kemudian fagodibu, utusan Najran itu marah. Wa qalu hal ra'aita insanan qattu min ghairi abin? Loh, masa Isa sama seperti manusia biasa? Dia kan ada tanpa ayah. Kan lebih keren dong Nabi Isa. Maka fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan ayat inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Allah menurunkan ayat bahwa Isa permisalannya sama seperti Nabi Adam persis. Sama-sama manusia. Fi kaunihi khalaqahu min ghairi abin. Dan sama-sama diciptakan dengan tanpa ayah, sama kayak Adam, sama aja gitu loh. Kamathali Adam li'annahu khuliqa min ghairi abin wa ummin. Bahkan Nabi Adam lebih keren. Beliau diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Khalaqahu min turab, tsumma qala lahu kun fayakun, yakni li Isa alaihi salam. Nabi Isa pun juga diciptakan dari tanah. Kun fayakun, tapi ruhnya yang dibawa oleh malaikat Jibril, kan begitu. Yakni fakana fa in qila ma ma'na qaulihi khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun wala takwina ba'dal khalqi qila ma'nahu thumma khalaqahu thumma akhbarakum anni qultu lahu kun fakana min ghairi tartibin fil khalqi. Maksudnya dengan tanpa tanpa tersusun dari apapun dalam penciptaannya langsung terjadi.
Begitu loh. Sehingga ketika Allah mengabarkan ini permisalan sama seperti Adam, maka tidak ada keistimewaan. Kenapa disebutkan hanya tasyrifan lahu? Tasyrifan lahu ini memuliakan Nabi Isa, gitu loh. Itu Pak. Iya, makanya saya nanya ke Anda kan. Kalau tadi kan kalau misalnya pakai jalur Nabi Muhammad kan Anda sendiri sepakat ya bahwa jiwa kemanusiaan Nabi Muhammad itu turun dari bapak-bapaknya Nabi Muhammad. Maksudnya bapak-bapak tuh nenek moyang itu jalur nasab. Ya. Ada di Ibrahim, ada di Ismail, ada di turun terus sampai ada di bapak dari Nabi Muhammad, sehingga nafsu kemanusiaan Nabi Muhammad itu keluar dari bapaknya. Itu sebabnya kenapa pendeta Najran itu bilang siapa bapaknya Yesus. Karena kalau misalnya Anda mau membandingkan, memang jalurnya nggak ada Pak. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa nafsu kemanusiaan Yesus itu keluar dari sulbi Adam? Ini mau pakai jalur mana? Nafsu kemanusiaan Yesus keluar dari sulbi Adam, lalu turun ke mana? Ke Set, ke Nuh, ke Abraham, ke Ishak, ke Yakub, ke 12 suku Israel salah satunya, ke Daud, lalu terus sehingga pada akhirnya nanti ada satu orang yang masa akhirnya jadi satu orang ini yang posisinya menjadi sama seperti bapaknya Nabi Muhammad, nanti malah tuduhannya jadi zina, bukan? Karena nafsu kemanusiaan Yesus itu keluar dari laki-laki. Dapat nggak yang saya maksud? Ya, paham. Jadi gini. Ini Pak. Saya belum selesai. Lalu dari sisi mana Yesus itu dikatakan keturunan Adam, begitu kan? Bukan. Justru karena itulah makanya saya bilang berkali-kali sewaktu dalam dialog dengan kawan-kawan Anda, kami itu menolak pemahaman bahwa nafsu kemanusiaan Yesus itu keluar dari sulbi Adam karena nggak ada jalurnya Pak. Dari Judaisme juga nggak ada jalurnya. Kok nggak ada jalurnya? Begini. Saya terangkan dulu Pak ya. Saya terangkan dulu. Kok tidak ada jalurnya Pak dari sulbi Adam? Padahal di dalam kitab Bapak terang benderang loh. Coba Bapak buka Roma 1 nomor 3 Pak. Tentang anaknya. Ini kitab Bapak yang menjawab loh. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Jediar secara daging, ingat Pak, yang ditiupkan oleh Jibril ya, yang ditiupkan oleh Jibril itu ruh saja. Sedangkan daging, tulang dan lain sebagainya itu bisa tercipta gara-gara ada dalam rahim orang yang berdaging, namanya Maryam Pak. Kecuali begini Pak, Jibril itu meniupkan langsung jadi manusia di dalam rahim. Lah, kalau begitu oke lah. Bapak bertanya seperti itu kepada saya. Ada Jibril nih, ada keterangan dalam Bible atau Al-Qur'an. Ketika Jibril ya meniupkan ruh di dalam rahim Maryam, itu langsung jadi anak. Langsung 9 bulan. Langsung jadi anak. Wah, itu boleh Bapak bertanya seperti itu. Bukan dari sulbi Adam berarti, murni dari Jibril, semua daging-dagingnya dan tulang-tulangnya. Tetapi justru dalam kitab Bapak ataupun di dalam Al-Quran sepakatnya bahwa tentang anaknya dalam Roma 1 nomor 3 yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud itu ada. Nah, kalau daging dan tulang sulbi ini sudah ada sejak ditiupkan, boleh Bapak bertanya seperti itu. Tapi faktanya malaikat Jibril hanya meniupkan rohnya saja. Daging, tulang, pikiran, hati, dan lain sebagainya tercipta karena hamil 9 bulan. Kalau hamil 9 bulan, sebagaimana manusia umumnya, maka awalnya berupa alaqah, kemudian berupa mudghah, gumpalan darah, kemudian tumbuhlah tulang, kemudian menjadilah manusia 9 bulan sama seperti manusia pada umumnya. Begitu Pak. Emangnya Bapak punya dalil dalam Al-Quran atau Bible bahwa ketika Jibril datang meniupkan roh itu langsung 9 bulan, langsung jadi orang? Ada nggak dalilnya? Sebentar dulu Pak, saya jelasin dulu ya. Anda dan kawan-kawan Anda tuh seringkali mengutip Roma ya, yang Daud Spermatikos itu ya. Yang Anda nggak tahu adalah bahwa Daud Spermatikos itu menunjuknya pada Maria, bukan menunjuk pada Yesus. Loh,
Ayatnya tentang anaknya loh, bukan tentang Maryam, Ya, tentang iya. anaknya. Tentang Ini yang anak anaknya Tuhan ini yang Maryam apa diciptakan- Yesus? Tentang anaknya yang diciptakan dari Maria. Maria yang Kok diciptakan dari Daud Maria sih Spermatikos kalimatnya? itu. Daud Spermatikos itu menunjuk pada Maria, Pak. Pak, coba ini ya. Ini saya buka ya ayatnya ya. Nggak tahu kan? Saya Ini tahu nih. ayatnya nih. Coba, bukan tentang Maryam ini pembahasannya. Ini justru tentang Yesus nih. Roma 1 nomor 3 nih ya. Roma 1 nomor 3. Tentang anaknya, berarti yang dibahas Yesus kan? Yang disebut anak Tuhan, Son of God kan Yesus di sini. Tentang Yesus yang menurut daging. Jadi dagingnya Yesus itu kan bukan Tuhan, Pak. Itu kan manusia itu. Nah, diperanakkan dari keturunan Daud. Berarti daging pada diri Yesus seperti tulangnya dan lain sebagainya itu ada sebab dia 9 bulan dalam rahimnya Maria. Bukan dari tiupan Jibril langsung jadi daging dan tulang, bukan saudara. Nah, ini saya kasih tahu. Ayat itu tuh bukan bermakna begitu, Pak. Ayat itu bermakna bahwa kemanusiaan Yesus, nafs dan basyar Yesus itu diciptakan dari Maria yang merupakan keturunan Daud. Itu makna ayat itu, Pak. Oke, makna yang Bapak bawakan itu datanya di mana? Mau- Ya di dalam kitab tafsir dong, Pak. Saya kan juga pendeta Iya, tafsirnya juga. siapa? Tafsirnya siapa? Matthew Henry kah? Siapakah? Coba. Nanti saya cari ya. Loh, kok berarti ya tafsir pribadi itu, Pak? Enggak, Pak. Ada, Pak, tafsirnya. Tafsir cabang pribadi namanya beginilah, itu. Anda kalau misalnya nggak percaya silakan aja. Tetapi saya udah bilang ya bahwa Daud Spermatikos di situ menunjuk pada Maria. Begini, saya lanjut lagi deh, nanya deh. Coba Anda lihat As-Sajdah ayat 7 sampai dengan 9 deh. Saya mau nanya kepada Anda nih. Gimana Pak? Gimana, Pak? As-Sajdah ayat 7 sampai dengan ayat 9. As-Sajadah tah? Ya. Ya mungkin itu ya. Ya As-Sajadah. maaf aja kalau misalnya saya salah nyebutnya, kan saya bukan orang Islam memang. As-Sajadah ayat berapa, Pak? Ayat 7 sampai dengan ayat 9. Ayat 7 sampai ayat 9. Oke, kita cek ya. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Coba, apa yang mau ditanyakan, Pak? Ini kan disebutkan bahwa manusia sudah diciptakan dari tanah, lalu kemudian manusia yang diciptakan dari tanah ini menuju pada Adam ya, Pak ya? Ya, terus. Adam kan ya? Ini maksudnya penciptaan Adam kan ya? Allah menciptakan Adam, lalu dari Adam Allah menjadikan keturunannya, gitu kan ya maksudnya ya? Ya. Tapi ternyata di ayat ini Adam itu belum dinafak, Pak. Baru dinafak di ayat 9. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya. Maksud saya bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan Adam, lalu kemudian Allah menjadikan keturunan Adam. Bahkan saat itu terjadi, Allah tuh belum menafak. Wa nafakna fihi mir ruhi. Itu belum terjadi, Pak. Betul nggak yang saya bilang? Bahwa Allah menciptakan Adam, dan yang dimaksud Adam adalah nafs tersebut. Lalu kemudian dari nafs Adam keluarlah nafs seluruh umat manusia. Bahkan di posisi di ayat 8, Allah itu belum menafak Adam. Iya, itu kan memang urutannya, Pak. Jadi dibentuk dulu dari tanah lalu ditiupkan roh, kan begitu urutannya. Lah ya iya, makanya saya nanya. Iya. Kenapa di ayat ini dikatakan bahwa Allah itu sudah menciptakan keturunan Adam? Artinya kan menunjuk pada QS 7 ayat 172, Pak. Maksudnya apa Penyebutannya sih? hanya, coba dong dilihat ayat 7 dulu. Iya, tsumma Allah ja'ala menciptakan naslahu min Adam. sulalatin mimma immahin. Jadi pertama Allah menerangkan bahwa Adam itu diciptakan dari tanah. Kemudian Ya. nanti kalau keturunannya itu dari air mani, kan begitu.
Nah, Ya, proses sudah kan sudah penciptaan Adam dijadikan kan ini setelah keturunannya kan. diciptakan dari tanah itu barulah ditiupkan ruh, kan begitu kan? Ini yang dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ke dalam tubuhnya, nyanya ini menunjuk pada siapa nih Pak? Ayat Si 9. Adam lah. Lah ya iya makanya. Berarti kan bahkan sebelum Allah menafak roh, Adam itu sudah punya keturunan, menunjuk pada QS 7 ayat 1 Bukan, Pak. Bukan berarti ayat ini berurutan langsung maknanya seperti itu. Adam itu tanah dulu, Ayatnya begitu, punya Pak, keturunan, baru datanglah nafas kepada Nabi Adam, ruh kepada Adam. Bukan. Ayat ini sedang menceritakan bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah tuh. Tapi kalau keturunannya diciptakan dari air mani. Nah, urutan dari penciptaan Adam ini setelah dibentuk dari tin, dari tanah liat ini, baru ditiupkan ruh. Bukan berarti ketika ayatnya berurutan seperti ini, Adam diciptakan dari tanah, lalu keturunannya semuanya, baru Adam dapat ruh. Bukan, Pak. Kalau yang saya lihat sih begitu, karena ada kata conjunction di situ summa ya. Kemudian Allah itu menciptakan Adam, lalu dari Adam itu Allah menciptakan keturunan, itu belum dinafak Pak. Ayat 9 baru setelah keturunan Adam itu diciptakan, baru Allah menafak roh kepada Adam. Itu perbedaan Bible dengan Al-Quran, Pak. Kalau Al-Quran ada yang namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini bagaimana tentang apa. Kalau Bible kan tidak tuh, gak ada asbabun nuzul kan. Memang cerita yang dinarasikan dalam Bible ya sudah seperti itu ceritanya dulu, kan begitu. Ini sedang menceritakan tentang perbedaan penciptaan Adam dengan keturunannya. Kalau Adam itu dari tanah, kalau keturunannya dari air mani. Nah, sehingga ketika sudah dibentuk Adam tersebut, kemudian summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Kalau ini dimaknai sesuai ayat urutan seperti itu, Adam diciptakan dari tanah, belum ada ruh sudah mengeluarkan keturunan, nggak sesuai konteks, Pak. Bahwa Adam ketika di surga diceritakan dalam Al-Quran, dia sudah bisa berbicara dengan Hawa, sudah ada rohnya, sudah hidup dia. Kan begitu, baru ketika dia turun ke dunia, baru punya anak namanya Qabil dan Habil. Gak sesuai sama ceritanya nanti. Sekedar informasi saja ya Pak ya, bahwa di dalam Alkitab itu penceritaannya sama seperti itu, bahwa yang disebut jiwa Adam itu sudah diciptakan bahkan sebelum Allah menafak. Itu ada juga. Oke, Nanti next kalau saja saya Pak. bahas beneran di Bible, Bapak nanti datanya saya cari dulu nanti. Ya ini kan giliran saya Pak yang nanya. Oke, Next lanjut. Jadi kalau misalnya Anda sebagai ahlus sunnah wal jamaah mengatakan Al-Quran itu ghairu makhluk, dalil Qurannya yang mana ya Pak ya? Al-Quran Dalil itu Qurannya. ghairu makhluk. Ya, dalil Qurannya yang mana? Ya, dari awal sampai akhir itu, Pak. Kan itu kalamullah, Pak. Jadi begini, Bapak harus memahami konteks ahlus sunnah wal jamaah, memandang Qurannya aja mana dulu, yang Pak. makhluk, ya. Mana yang makhluk dan mana yang bukan makhluk itu konteksnya begini. Di Al-Quran kan ada tuh ayat begini kan, wa kallamallahu Musa taklima. Ada ayat seperti itu kan. Ayat Allah berapa tuh? langsung berfirman kepada Musa. Nah, firman yang ada pada diri Allah itu bukan makhluk. Ayatnya mana? Dalilnya mana? Al-Quran dari awal sampai akhir itu menjadi dalil, Pak, bahwa Al-Quran ini bukan makhluk. Kenapa saya katakan demikian? 4 kali, Pak, Allah menantang, Pak. Kalau memang Quran ini diciptakan oleh makhluk, fa'tu bi suratim mim mithli wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Coba kamu buat semisal Al-Quran. Kalau memang Al-Quran ini bukan dari Allah, coba kamu buat semisal Al-Quran. Kalau memang kamu mengaku ini tulisan orang, buat apa? Datangkanlah penolong selain Allah kalau kamu memang merasa benar. 4 kali Allah bilang seperti itu. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu ghairu makhluk. Lalu kalau misalnya saya nanya, Al-Quran yang diletakkan ke dalam hati Nabi Muhammad itu makhluk atau ghairu makhluk? Makhluk kalau itu, Pak. Nah, sekarang Anda bilang makhluk. Lah, Ya gimana kan sih? sudah saya jawab ini, Pak. Ya Ini. gimana sih Anda perubahan Gimana hakikat sih, loh Bapak Pak, itu, ini? Pak. Anda itu terjatuh pada perubahan hakikat loh. Kok perubahan hakikat? Ini Anda saya- mengatakan bahwa Al-Quran
tidak pernah tidak ada, lalu kemudian Anda mengatakan Al-Quran yang diturunkan kepada Allah itu pernah tidak ada sebagai makhluk. Itu perubahan hakikat, Pak. Allah. Dan sewaktu Anda mengatakan Pemahaman bahwa dari mana itu, Pak? loh, definisi goiru makhluk dengan makhluk itu bedanya di situ, Pak. Goiru makhluk itu tidak pernah tidak ada, tidak memiliki awal, sehakikat dengan Allah. Sedangkan makhluk itu definisinya adalah pernah tidak ada, memiliki awal, memiliki awal. Sewaktu Anda mengatakan, Anda tadi mengatakan bahwa Al-Quran itu goiru makhluk, sepakat saya. Lalu saya nanya, lalu yang diletakkan ke dalam hati Nabi Muhammad, Al-Qurannya makhluk atau goiru makhluk? Anda bilang makhluk. Bapak memahami Berarti perubahan diletakkan hakikat. ke hati Nabi Muhammad itu apa, Pak? Al-Quran. Langsung diletakkan begitu. Iya, makanya saya nanya, Al-Quran yang diletakkan itu hakikatnya makhluk atau goiru makhluk? Nih ya. Saya buka anu aja ya. Ini. Tuh, Pak. Tadi kan sudah saya jelaskan, Pak. Ini ya. Ini tentang QS2 nomor 97. Ini sampai saya tulis ini, Pak ya. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Al-Quran itu Allah turunkan langsung ke hati Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Apakah langsung Qurannya itu firman Allah langsung masuk ke hati Nabi Muhammad? Bukan. Coba Bapak buka, namanya Tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib. Itu sudah saya catat. Annahu anzalal Quran alaihi. Bahwa maksud ayat ini, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bukan kepada hati Nabi Muhammad langsung, bukan. Illa annahu khassal qalba. Cuma Allah mengkhususkan hati bidzikri dengan sebutan hati, ya, bukan kepada Nabi Muhammad. Kenapa alasannya? Li ajli annal ladzi nazala bihi sabata fi qalbihi hifdzan hatta addahu ila ummati. Karena maksudnya Al-Quran itu nanti akan Allah hafalkan dalam hati Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ketika dibawakan oleh malaikat Jibril, beliau akan langsung hafal, Pak. Nah, hatta adahu ila ummati, sampai Nabi Muhammad nanti bisa menyampaikannya kepada umatnya, begitu. Bukan Al-Quran langsung diletakkan ke hati Nabi Muhammad, bukan. Penyebutan hati ini maksudnya karena nanti Nabi Muhammad akan langsung hafal Al-Quran itu. Makanya ketika Nabi Muhammad pertama mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, itu Nabi Muhammad mengatakan ma'ana biqori'in, aku nggak bisa baca. Makanya malaikat Jibril langsung menghafalkan Nabi Muhammad ayat tersebut. Itu dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Mafatihul Ghaib. Ada datanya kalau saya, Pak. Ya, begini, Pak. Kan di dalam pemahaman iman Anda ya, ada nuzul Quran. Ya. Dan dari tadi Anda mengatakan Anda mengimani Al-Quran itu goiru makhluk. Saya tanya dalilnya, Anda nggak menyebutkan kan? Anda bilang seluruh Quran. Oke. Lalu saya nanya, Al-Quran yang dinuzulkan oleh Allah ke bumi ini makhluk atau bukan makhluk? Makhluk lah, Pak. Nah, berarti ada perubahan hakikat dong. Nah, ini saya terangkan, Pak ya. Nih, saya Gini buka. Pak, sebelum Anda menerangkan ya, saya kasih tahu dulu ya. Ya. Kalau Anda mengatakan Al-Quran itu goiru makhluk, artinya tidak pernah tidak ada. Tidak pernah di satu masa, bahkan sebelum masa itu diciptakan, Al-Quran itu tidak ada. Goiru makhluk itu artinya. Lalu kemudian Anda mengatakan misalnya sesuatu makhluk itu pernah tidak ada. Kreasi ex nihilo itu dari ketiadaan, pernah tidak ada. Bagaimana ceritanya dari sesuatu yang tidak pernah tidak ada, lalu kemudian berubah hakikatnya menjadi pernah di satu masa tidak ada. Kalau Anda mengatakan Al-Quran goiru makhluk, lalu kemudian Anda mengatakan bahwa yang nuzul adalah Al-Quran yang makhluk, ini berarti dua hal yang berbeda. Karena perubahan hakikat, yang satu ciptaan, yang satu bukan ciptaan. Bagaimana Anda menjelaskannya? Oke. Kalau Anda mengatakan bahwa Al-Quran yang diletakkan ke dalam hati Nabi Muhammad hanya makhluk, ya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, ya Al-Quran yang makhluk itu. Bukan, gini, saya terangkan. Jadi ada dua pemaknaan. Jadi maksud yang bukan makhluk itu adalah maknanya, madlulnya, Pak. Maknanya. Ini bukan kata saya, ini seorang doktor ini yang menulis ya. Ada kitab namanya Qul Hadhihi Sabili yang ditulis oleh seorang Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau adalah seorang muhaddits Al-Allamah, julukannya Al-Allamah. Al-Allamah itu artinya sangat
hebat dalam konteks agama. Al-muhaddits, dia adalah seorang pakar hadis dan juga pakar Al-Quran. Nah, beliau menerangkan dalam kitabnya Qul Hadhihi Sabili kan begini Pak, Al-Quran kalamullah wa nu'minu bi annal Qur'anil azim kalamuhul qadim. Kita beriman bahwa Al-Quran itu adalah kalamnya Allah yang qadim, yang ada tanpa awal. Wa kitabuhu, kitabnya al-munazzal yang diturunkan ala nabihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan utusannya, dan beliau adalah utusannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam, ketahuilah, bi anal Qur'an yutlaqu bil ishtiraki ala ma'nayaini, bahwa Al-Quran ini diucapkan dengan menggunakan dua makna Pak. Maksud yang bukan makhluk ini adalah madlulnya, maknanya. Ahaduhuma, salah satunya adalah al-kalam al-qadim, kalam yang memang ada pada diri Allah, tidak pernah keluar dari diri Allah, sebagai firman Allah. Jadi di dalam Islam Pak, tidak ada pemahaman ada kalamullah keluar dari diri Allah, gak ada. Lalu jadi manusia, jadi buku, gak ada. Nah, wasani, makna yang kedua adalah Al-Quran yang an-nazmu, al-makru, al-masmu, al-mahfud, al-maktub baina daftayil mushaf, yaitu Al-Quran yang dibaca, yang didengarkan, yang terjaga, yang ditulis antara dua helai mushaf yang kita pegang itu, Qurannya itu, kitabnya. Wa huwa kitabullah ta'ala al-munazzal ala rasulihi bilisani Jibril. Itu adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Rasulnya dengan melalui lisan malaikat Jibril. Al-mangkul bitawatur, yang diriwayatkan secara mutawatir, al-mu'jiz lil bashar, dan menjadi mujizat kepada manusia. Wa huwa bil makna ya ini, kedua makna ini sama-sama kalamullah. Cuma bedanya, makna yang pertama itu adalah makna yang tidak makhluk, bukan makhluk. Yang kedua makna yang makhluk Pak. Ayatnya ada nggak di dalam Al-Quran? Ada. Bentar ya. Ada ayatnya, ada dalilnya Pak. Ini. Wa tasmiyatuhu bil ma'na al-awwal kalamullah bi'tibari annahu sifatun lahu ta'ala qadimah azaliyah. Makna yang pertama bahwa kalam Allah ini sebagai sifat bagi dia yang tidak ada awalnya, yang menyatu kepada dirinya, ya, yang sudah azaliyah. Azaliyah itu masa yang tidak ada apapun sebelum Allah, masa yang maha awal. Wal bil makna atsani bi'tibari annahu ta'ala. Nah, makna yang kedua ini Pak, yang kata Bapak nuzulul Quran sampai ditaruh di hati Nabi Muhammad, yang dibawa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yang ini nih. Ansha'ahu birukumihi fil lauhil mahfud. Allah menciptakan sebuah kata-kata di lauh mahfud. Jadi bukan kalam Allah yang keluar dari Allah jadi buku, bukan. Allah menciptakan kata-kata berbahasa Arab, lalu Allah taruh di lauh mahfud Pak. Dari lauh mahfud, lalu Allah pindah ke Baitul Izzah, dan itulah yang dibawa oleh malaikat Jibril. Sesuai kaidah yang saya katakan di awal, sesuatu yang di luar Allah maka bukan Allah. Ingat, sesuatu yang di luar Allah berarti bukan Allah, berarti dia makhluk. Nah, ketika Allah menciptakan kata-kata itu lalu ditaruh di lauh mahfud, ayatnya mana? Ini dalam Al-Quran ya. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfud. Surah Al-Buruj ayat 21-22. Nah, bahwa Allah meletakkan Quran itu di lauh mahfud, itu sudah berbentuk makhluk ya. Sudah diciptakan kata-kata. Ansha'ahu birukumihi fil lauhil mahfud. Wa bihurufihi, huruf-hurufnya Quran itu fi lisanil malakil Jibril alaihi salam, diucapkan oleh malaikat Jibril, berarti itu makhluk. Sudah makhluk itu. Kama qala ta'ala, ayatnya mana dalam Al-Quran? Innahu laqaulu rasulin karim. Bahwa Al-Quran itu hurufnya diucapkan oleh rasulin karim, malaikat Jibril utusan yang mulia. Terdapat dalam surat apa? Surat At-Takwir ayat ke-32. Wa huwa bihadzal makna muhdats. Maka makna ini adalah muhdats, baru, bukan qadim, bukan azali, tapi makhluk minallah, dari Allah, makhluk dari Allah, yang diciptakan dari Allah. Walakin la yuqalu fihi muhdats illa fi maqamit ta'lim. Cuma kedua makna itu tidak bisa dikatakan makhluk di dalam konteks belajar mengajar. Wahtirazan an dhihabil wahmi ilal Quran bil makna al-awwal. Ditakutkan orang-orang menyangka makna yang pertama juga makhluk nantinya dalam konteks belajar mengajar saja. Sehingga beda, ayatnya ada ini dalam surah Al-Buruj, dalam surah At-Takwir ya, 2221, ini ayat ke-32. Itu sudah makhluk. Sedangkan konteks yang dibawa oleh malaikat Jibril itu sudah ansya'ahu birukumihi. Allah sudah menciptakan kata-kata itu, sehingga dalam konteks nuzulul Quran ini ya, dalam kitab Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Imam As-Suyuti,
Fi kaifiyati inzalihi, dalam cara penurunan Al-Qur'an di sini memang fi kaifiyati inzali ini ya, wa huwal asahhu wal ashhar. Pendapat yang paling sahih, yang paling betul dan yang paling masyhur, annahu Al-Qur'an itu nazala ila sama'id dunya. Quran itu turun dari langit dunia, Lailatul Qadri, ya, di malam Lailatul Qadar, jumlatan wahidah, secara langsung 30 juz hatam, turun sekalian. Tsumma nazala ba'da dzalika munajjaman fi 20 sanah. Kemudian dari Sama'ud Dunya, dari Baitul Izzah langit pertama, langit dunia, turun kepada Nabi Muhammad itu munajjaman, secara berangsur-angsur selama 20 tahun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang di Lauh Mahfud ke Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad di bawah Jibril itu sudah makhluk. Karena firman Allah yang bukan makhluk itu tidak pernah keluar dari diri Allah. Begitu. Pak Pendeta ngerti nggak kira-kira yang dijelasin Ustaz Wapi? Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti Mengerti minum saya. dulu. Oh ngerti, oh Mengerti. bagus. Berarti Ustaz. nggak usah minum ya? Gak usah. Nggak usah, oke. Dari tadi di awal kan saya udah bilang bahwa ada 3 metode Allah berbicara pada manusia. Pertama melalui wahyu, dan wahyu itu menunjuk pada ruh Al-Quran. Dan kemudian kedua melalui hijab, QS 42 ayat 51 ya. Dan yang tiga melalui malaikat, perantara malaikat. Yang Anda sebutkan itu semuanya betul. Itu menunjukkan metode yang ketiga. Sedangkan metode yang pertama ini bagaimana Pak Ustadz? Apakah ada di dalam Islam metode yang pertama? Ada Pak, kan dengan ilham kan. Contoh seperti coba Bapak buka, kalau Bapak nggak tahu bahasa Arab, Bapak buka aja di Google, namanya hadis qudsi. Itu contoh ya, metode yang pertama ya. Jadi hadis qudsi itu adalah langsung Allah kepada seorang nabi, Nabi Muhammad SAW misalnya, tanpa melalui malaikat Jibril tuh Pak, hadis qudsi itu. Jadi melalui ilham. Coba Bapak buka di Google Tampaknya Anda definisi melupakan hadis bahwa qudsi di misalnya. ayat 52 ruh di situ menunjuk pada Al-Quran Pak. Itu bukan hadis qudsi Pak. QS 42 ayat 51 itu berkaitan dengan ayat 52. Sewaktu QS 42 ayat 51 menyebutkan bahwa Allah berbicara melalui wahyu. Lalu kemudian di ayat 52-nya dijelaskan bahwa wahyu di situ menunjuk pada ruh Al-Quran. Ini saya jujur aja nih sama Bapak nih ya. Saya tuh dialog tentang ini bukan sama Anda saja. Dan saya tahu jawaban ustadz-ustadz yang mengatakan bahwa ruh Al-Quran di situ menunjuk pada ruh firman Allah yang goiru makhluk. Ya terserah, saya kan pakai ustadz yang data. ngomong kayak gitu. Iya makanya saya selalu nanya ke Anda nih. Saya nanya ke Anda tuh untuk mengkomparasi jawaban Anda dengan jawaban ustadz-ustadz yang lain. Karena kalau misalnya Anda kan ya menjawabnya ruh Al-Quran di QS 42 ayat 52 itu menunjuk pada makhluk. Sedangkan saya mendengar juga jawaban bahwa karena memang di situ menunjuk pada Al-Quran, maka ruh itu menunjuk pada goiru makhluk. Ya Quran bermakna apa dulu Pak? Kalau sesuatu itu sudah keluar dari diri Allah, maka itu makhluk Pak. Jadi gini, pemahaman firman Allah antara Kristen dan Islam itu bedanya itu Pak. Satu bedanya sebenarnya. Anda menggunakan definisi keluar dari Allah gitu ya. Nah, di Iya, dalam jadi Kristen gini Pak. dalam Kristen Di dalam itu Kristen firman itu bisa keluar dari Allah jadi orang gitu. Dan itu tidak sama, di Islam nggak ada itu. Sebentar. Keluar dari Allah itu, ciptaan itu tidak keluar dari Allah, Pak. Ciptaan tidak keluar dari Allah. Ciptaan itu dikreasi ex nihilo di luar diri Allah. Lah, buktinya Yesus. Lah buktinya. Ya ini saya kasih tahu dasar pemahaman paling awalnya, aja Anda belibet. Ciptaan Yang belibet itu sampean Pak. Di mana ada data ya? Di mana Anda ada mengatakan data ciptaan keluar bahwa dari Allah kan? firman Allah ini keluar dari diri Allah jadi manusia. Sebentar. Di mana Ini kan datanya? Iya Pak. Giliran saya yang nanya dong. Masa Anda Iya nanya? kan tidak ada datanya Bapak dari tadi kan? Ciptaan itu tidak keluar dari Allah. Anda mau pakai dalil apa? Ciptaan keluar dari Allah. Coba tunjukin ke saya dalilnya mana. Al-Quran ini Pak, saya kan Coba sudah tunjukin menerangkan ke tadi saya. panjang lebar, makanya dicatat Pak.
Al-Quran saya, itu yang di dalil Lauh Mahfud Al-Quran. itu sudah diciptakan, dikreasi oleh Allah. Ansya'ahu birukumihi fil lauhil mahfud, Pak. Sudah diciptakan oleh Allah berupa kata-kata yang dia taruh di Lauh Mahfud. Jangan samakan Berarti- dengan firman Allah yang melekat pada diri Allah. Makanya Bapak catat ketika saya menerangkan gitu loh. Berarti Anda menunjuk pada Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz itu keluar dari Allah. Artinya Anda Bukan menunjuk keluar bahwa- dari Allah, Pak. Allah menciptakan kata-kata, mengkreasi kata-kata yang maksudnya sama dengan apa yang dimaksud dalam firman Allah. Paham gak sih? Paham. Makanya Anda jangan bilang ciptaan itu keluar dari Allah. Ciptaan itu tidak keluar Mana dari saya Allah. mengatakan ciptaan itu keluar dari Allah? Ya makanya saya bilang di dalam iman Anda kan menjelaskan dari satu jalur metode yang ketiga itu bahwa Al-Quran diciptakan. Kalau kami nggak pakai jalur itu, kami pakai jalur bahwa ruh firman Allah itu keluar dari Allah, dan Allah di dalam diri Allah itu nggak diciptaan, Pak. Keluar dari Allah itu Iya, ruh waktunya itu sudah bukan habis. ciptaan. 50 menit Pak Pendeta Gary bertanya, katanya paham tapi nggak paham ya. Kalau murah ini HP saya sobekin nih. Oke teman-teman, silakan di tab-tab layar ya. Seperti biasa ya, dan di follow-follow akun yang di atas. Host juga Ustadz Wapi, silakan di follow. Punya saya juga, silakan di follow. Yang Pak Gary nggak usah. Ya, acara ini juga di live-kan langsung di channel Panglima Apologet Islam ya, channel YouTube dan channel Naja Media ya, punyanya Gus Wapi. Dan seperti biasa, acara ini disponsori oleh Paramek. Oke, sekarang Gus Wapi silahkan tanpa timer TikTokan. Sekarang penutup ya. Penutup ini sudah Oh, hampir- closing statement silakan Pak Giri dulu. Pak Giri Monggo, dulu Pak Giri. 5 menit. Saya Ya, setting 5 dulu. menit closing statement Pak Closing tentang saya masih keimanan tetap Bapak. sama. Closing saya masih tetap sama. Kalau di dalam iman Anda, Isa itu hanya ciptaan karena memang di Quran Anda pahaminya bahwa ruh yang dinafakah rahim Maria itu menunjuk pada ruh ciptaan. Dan ruh ciptaan ini kalau berdasarkan Ustadz Wafi ya, diidentikan dengan jiwa. Ruh ciptaan ini diidentikan dengan jiwa. Itu argumentasinya Pak Wafi. Sedangkan berkali-kali saya bilang bahwa iman Kristen itu tidak mengimani itu. Iman Kristen itu mengimani bahwa yang diletakkan ke rahim Maria itu menunjuk pada ruh firman Allah yang bukan ciptaan. Pertama, berarti itu menentang ayat Quran Anda, QS 6 ayat 12. Sedangkan satu ayat lagi yang ditentang di dalam iman Kristen adalah pemahaman bahwa nafs kemanusiaan Yesus itu keluar dari sulbi Adam. Kami menolak itu karena dalam pemahaman iman kami ya, ini Anda baca saja dalam pengakuan iman Kristen ya. Sewaktu ruh firman Allah itu berada di rahim Maria, ruh yang bukan ciptaan itu, maka Allah menciptakan kemanusiaan Yesus dari kedagingan Maria. Itu yang saya bilang bahwa Roma 1 itu Daud spermatikos itu menunjuk pada Maria. Allah menciptakan kedagingan Yesus dari kedagingan Maria, bertentangan dengan Quran Anda yang mengatakan bahwa nafs Yesus itu keluar dari sulbi Adam. Jadi ruh firman Allah itu berada di rahim Maria, nafs kemanusiaan Yesus itu diciptakan dari kedagingan Maria, tidak keluar dari sulbi Adam, sehingga pada akhirnya ada istilah teologisnya adalah hypostatic union. Jadi pertentangannya antara iman Anda dengan iman saya adalah iman saya menolak iman Anda terhadap QS 6 ayat 12 dan QS 7 ayat 172. Itu sudah. Dan kemudian saya nanya ke Anda kan ya. Ya dilihat saja yang menafak ruh di QS 66 ayat Jangan 12. bertanya lagi, ini closing statement, Bos. Ya ini closing statement, jangan saya nggak Jangan nanya lagi. bertanya. Ya udah. Kalau misalnya kita melihat QS 66 ayat 12 itu yang menafak adalah Jibril. Sedangkan Jibril itu membawa ruh firman Allah. Dalilnya QS 297. Sehingga pada akhirnya Anda yakin
yang dinafak ke rahim Maria itu bukan ruh firman Allah yang bukan ciptaan. Jadi kalau buat saya sih pertentangannya itu aja sih. Dan nggak perlu ribut sih antara Islam dengan Kristen. Kalau Anda nggak percaya bahwa yang dinafak adalah ruh firman Allah yang bukan ciptaan, maka Anda memang harus jadi Islam. Kalau mengimani bahwa yang dinafak hanya ruh ciptaan Allah. Tetapi kalau misalnya Anda mengimani bahwa yang dinafak adalah ruh firman Allah yang bukan ciptaan, maka itu menunjuk pada iman Kristen. Iman saya. Begitu aja sih saya. Oke. Oke. Ini waktunya masih ada. Bentar, ini waktunya masih ada 1 menit lagi. Atau mau minum ini dulu obat diabetes, biar nggak ngos-ngosan. Udah segitu aja, Cukup saya, Pak Pendeta. cukup. Oke, cukup. Saya setting dulu ya. Saya ganti ke 5 menit lagi, Pak Pendeta ya. Masya Allah. Bentar ya. 5 menit. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya silakan Tad. Ini waktunya saya setting lagi. Soalnya agak error nih, ke bawah error nih HP. Aduh, Masya Allah. Oke, ini saya ingin nampilin data ya. Sebagai closing statement ya. Jadi kalau di dalam ini ya, ini bukan website saya, ini punya orang Yahudi yang secara resmi, Jewish Encyclopedia tentang Son of God. Nah, kita terjemahkan karena menggunakan bahasa Inggris, kita terjemahkan pakai bahasa Indonesia ya. Jadi, nih, ada istilah orang soleh sebagai putra Tuhan. Nah, kitab apokrifa dan lain sebagainya ini ya seperti pseudepigrafa memuat beberapa bagian di mana gelar anak Allah diberikan kepada Mesias. Gelar itu juga dimiliki siapapun yang kesolehannya telah menempatkannya dalam hubungan bakti kepada Allah. Bakti kepada Allah, di mana anak-anak Allah itu identik dengan orang-orang kudus. Bukan bermakna hakikat yang dipahami oleh teman-teman Kristen. Dan ini juga diterangkan di dalam berbagai referensi keyahudian, ya. Di dalam referensi keyahudian. Bahkan di dalam Jewish Encyclopedia itu juga dikatakan bahwa istilah anak Allah sama sekali tidak membawa gagasan tentang keturunan fisik, ya. Tidak sama sekali tentang keturunan fisik dari dan kesatuan esensial dengan Allah Bapa, bukan. Idiom Ibrani tidak menyampaikan apa-apa selain ungkapan sederhana yang ada tentang kemiripan dengan Allah hanya untuk orang-orang kudus. Begitu saja. Tidak dimaknai tentang bahwa secara hakikat memang Allah punya anak atau itu sebuah nama biologis dari anak Allah, bukan. Nah, sehingga Al-Quran yang kemudian datang musaddiqan lima baina yadaihi minat Taurati wal Injil, Al-Quran yang datang membenarkan isi Taurat dan Injil, itu diterangkan secara gamblang bahwa Nabi Isa alaihi salam kasairil khalaik. Dia seperti makhluk-makhluk yang lain. Sama seperti Adam, sama seperti Musa, sama seperti siapapun. Dia diciptakan dari kalimat Allah kun fayakun. Dia diciptakan dari turab sama seperti Adam. Maka ketika Nasrani Najran bertemu dengan Nabi Muhammad, Nasrani Najran sangat godobu, sangat marah kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad mengatakan innahu Abdullah. Nabi Isa adalah hamba Allah. Nabi Isa adalah utusan Allah. Nabi Isa adalah kalimat Allah alqaha ila Maryam. Yang diciptakan Allah datangkan Roh Kudus berhadapan dengan Sayyidah Maryam sebagai basyaron sawiyah, sebagai orang yang sempurna, lalu ditiupkan roh. Tapi kedagingan, tulang itu terproses dalam rahim Maria selama 9 bulan. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Sehingga maka jalan yang benar-benar harus kita patuhi, jalan yang benar-benar disampaikan oleh Nabi Isa di dalam Al-Quran apa? Itu tertulis dalam QS 43 nomor 63 dan nomor 64. Ayat 63 dan nomor 64. Bagaimana?
Apa kata Nabi Isa dalam surah Az-Zukhruf? Walamma jaa Isa bil bayyinat. Ketika Nabi Isa sudah membawa bukti yang nyata, qala ji'tukum bil hikmah. Qad ji'tukum bil hikmah. Nabi Isa mengatakan kepada umatnya, aku datang kepada kalian dengan hikmah, wali ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fi, dan aku akan menerangkan, kata Nabi Isa, sebagian perkara yang kalian berselisih paham di dalamnya. Apa kata Nabi Isa? Fattaqullah wa ati'un. Takutlah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Apa taatilah aku yang disampaikan oleh Nabi Isa? Nabi Isa mengatakan secara tegas dalam surah Az-Zukhruf ayat 64, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah lah Tuhanku dan Tuhan kalian. Fa'budu, sembahlah Allah saja. Hadza siratum mustaqim. Maka inilah jalan yang lurus. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Apa jalan Nabi Musa? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Allah lah Tuhanku dan Tuhan kalian. Fa'budu, maka sembahlah Allah saja. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus itu, kata Nabi Isa alaihi salam. Sehingga dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir dikatakan, wa may yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan ridha, maka falyamal amalan salihah, beramal solehlah kalian, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mensyirikan Allah dengan suatu apapun. Selesai. Masya Allah, syukron Ustaz Wafi. Makasih banyak Pak Geri Aceh, Bunda Mila, makasih juga. Sama-sama, terima kasih ya. Jangan bosan-bosan ya Pak Geri Aceh ya. Oh, nggak Nanti bosan-bosan, kedepannya, akan ya saya selalu bentar menyuarakan Pak Geri. bahwa roh yang Pak Geri, dinafak rahim Maria itu iya menunjukkan Pak Geri, prinsip Pak Geri Allah yang sebentar, terciptaan. ya Pak Geri sebentar. Mohon maaf, nanti besok-besok kalau mau debat lagi siapin datanya dulu, biar jangan ada kata-kata nanti dicari. Itu bikin malu kekristenan. Coba kalau kayak tadi Pak Geri bertanya ke Ustadz Wafi, gak pernah sekalipun Ustadz Wafi mengatakan nanti saya cari dulu datanya, gak pernah kan? Nah, jadi jangan bikin malu kekristenan ya. Wah, hebat Pak Ustadz Wafi. Mohon maaf ya Terima kalau ada kasih, Pak salah-salah Geri ya. kata ya Pak Geri ya. Ya, Ya, nanti saya kirim Terima Pak Ramek kasih ke ya. rumah Pak, di DM alamatnya Ya, Pak. sama-sama. ya. Oke, silakan Gus Wafi dinaikin oten yang lain, Kristen yang lain. Monggo teman-teman, ini diskusinya sudah selesai.